Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salah. selamat siang Sobat JKN yang ada di rumah. Sore hari ini kita kembali lagi di BPJS On Air KC Bau-Bau bersama saya Dian Putri sebagai host dan narasumber kita di siang hari ini adalah Pak Eka. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang, Apa Dian. kabar hari ini Pak Eka? Alhamdulillah, sehat Sudah walafiat. sudah siap hari ini Pak Eka menjawab pertanyaan Sobat Insya JKN yang Allah, ada di insya rumah? Allah. Masya Allah. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu nih Pak Eka. Penonton yang sudah hadir di live kita siang hari ini. Ada Kakak Fadlaner, ada Kakak Novita, ada Kakak Den. Halo semuanya. Bagi Sobat JKN yang mau bertanya tentang JKN, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, langsung saja nih Pak Eka, sudah ada pertanyaan pertama. Kak, kalau MJKN ku suka logout sendiri itu kenapa? Eh, Kalau aplikasi mobile JKN, eh, salah satu fiturnya untuk mungkin menjaga kerahasiaan data, jangan sampai HP-nya dipegang sama orang lain. Memang diatur di setting agar bisa terlogout otomatis dengan tempo waktu tertentu. Diharapkan yang membuka aplikasi mobile JKN itu adalah pemilik HP, karena di dalam aplikasi mobile JKN juga ada beberapa data-data yang dikategorikan sebagai data rahasia milik peserta masing-masing, Data pribadi ya Pak. data pribadi ya. Seperti itu ya Kakak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kakak Ilampau. Kak, di JKN itu ada tunggakan, tapi sekarang terdaftar di PBI Jaminan Kesehatan. Bisa dipakai ya Kak? Oke, Bisa gak dipakai? untuk peserta yang statusnya aktif, selama statusnya aktif, maka pelayanan kesehatannya di puskesmas ataupun di rumah sakit dapat tetap dilakukan. Terkait tunggakan yang sudah ada di Mobile JKN, mungkin adalah tunggakan yang sudah lama sebelum beralih menjadi tanggungan pemerintah, tetap juga bisa dilakukan pelunasan dengan mekanisme rehab jika ingin dicicil secara bertahap atau langsung dilunasi, ya, melalui pembayaran melalui virtual account tentunya. Selanjutnya Kak, kalau saya sudah chat Pandawa tapi gak dibalas-balas itu gimana ya? Ya, terkait Pandawa, nomornya juga sudah ada di atas ya. Eh, pelayanan melalui pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 081181651165. Ini layanan memang sudah berjalan di seluruh Indonesia. Tentunya dengan load traffic yang banyak, akhirnya mungkin menyebabkan antrian untuk dijawab oleh sistem. Jadi nanti diuji coba secara berkala saja ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi tidak dibalas, mungkin dicoba-coba lagi untuk uji coba di 1 jam berikutnya ya. Seperti itu ya Kak. Selanjutnya kalau mau daftar auto debit langsung ke bank atau bisa lewat kantor BPJS? Ya, untuk pendaftaran auto debit selain di perbankan atau di kantor BPJS Kesehatan, juga sebetulnya bisa dilakukan melalui aplikasi mobile banking ya. Tetapi kalau mau datang ke kantor cabang Bau-Bau juga boleh, silahkan. Tapi lebih bagusnya ke perbankan atau melalui SMS banking, mobile bankingnya. Selanjutnya dari Kakak Esa, Pak, kalau tunggakan sudah dilunasi langsung bisa dipakai nggak? Ya, betul. Jadi setelah dilunasi tunggakan, status kepesertaannya akan berubah menjadi aktif, dan setelah statusnya berubah menjadi aktif, maka kartunya sudah bisa digunakan di fasilitas kesehatan. Ya. Seperti ya Kakak SA. Selanjutnya dari Kakak Mazada, Kak, apa status guru ngaruh nggak dapat yang PBI? Saya guru tapi gaji 800K. Bagaimana Kak? Oke, terkait kepesertaan PBI atau yang ditanggung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ini ditentukan melalui dinas sosial masing-masing kabupaten kota ya. Untuk kita di Kota Bau-Bau, untuk yang dijamin oleh pemerintah daerah, ini pendaftarannya melalui dinas kesehatan ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap status. Ya, tentunya kalau di dinas sosial mungkin akan ada validasi data
Jika datanya Ibu siapa tadi? Ibu Mazada. Mazada ini masuk di dalam datanya dinas sosial yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, maka akan diusulkan. Tapi jika tidak lolos seleksi, validasi dari dinas sosial, maka tidak akan diusulkan ke Kementerian Sosial. Ya. Selanjutnya dari Kakak Novi, Kak, cara pindah BPJS PPU ke Mandiri kira-kira itu aktifnya berapa hari ya? Kalau dari kepesertaan PPU atau pekerja penerima upah, contohnya PNS, TNI, Polri, dan pegawai swasta, ingin beralih ke kepesertaan mandiri akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya jika statusnya masih aktif ya. Misalnya dia statusnya sekarang masih aktif sebagai peserta pegawai swasta, kemudian ingin mengalihkan jadi peserta mandiri, maka akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Namun jika statusnya sudah nonaktif, mungkin sudah berhenti bekerja, kemudian mau dialihkan menjadi kepesertaan PBPU Mandiri, maka bisa ada opsi untuk bisa langsung diaktifkan pada hari pendaftaran. Ya. Selanjutnya dari Kakak Adnan, BPJS-ku PBI satu keluarga tapi punya suami tiba-tiba nonaktif. Kalau suami pindah jadi BPJS pribadi ngaruh nggak? Tentunya untuk kepesertaan PBI ini apa namanya ditentukan oleh dinas sosial ya. Jadi kalau selama masih diusulkan untuk tetap menjadi penerima bantuan, maka akan tetap menjadi peserta PBI. Adapun kalau berubah status, misalnya kepala keluarga karena tidak aktif, kemudian mau beralih menjadi kepesertaan mandiri, sebetulnya bisa dilihat dulu. Kalau memang sudah tidak mampu, sebaiknya diusulkan kembali menjadi PBIJK melalui pendataan di dinas sosial. Selanjutnya dari Kakak Adeva, kenapa ya anak saya kan sudah 2,5 tahun, baru daftar BPJS hari ini katanya harus dibayar sejak lahir. Ya, untuk pendaftaran bayi atau anak dari seorang peserta sesuai dengan Perpres 86, maka wajib menjadi peserta sejak lahir ya. Nah, memang akan muncul tagihan sejak lahir karena memang peserta ini diwajibkan mendaftar begitu bayinya lahir. Sekedar informasi untuk peserta PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, bayinya bisa langsung daftar dan langsung aktif gratis kalau memang ibunya terdaftar sebagai tanggungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, sebaiknya segera didaftarkan ke BPJS Kesehatan ya, melalui Pandawa bisa, melalui puskesmas atau rumah sakit tempat bayinya dilahirkan. Begitu. Selanjutnya dari Kakak Danis Nanda, saya peserta PBI, kalau mau pindah Vaskes bisa nggak ya? Ya, untuk pemindahan fasilitas kesehatan itu semua peserta berhak untuk memilih puskesmas atau klinik atau dokter keluarganya setiap 3 bulan. Jadi kalau Kakak Denis tadi pindah di bulan Februari ini, maka 3 bulan berikutnya jika ingin pindah lagi maka boleh memindahkan fasilitas kesehatannya. Dan pemindahan fasilitas kesehatan ini bisa berbeda-beda setiap anggota keluarga. Misalnya bapaknya atau kepala keluarga terdaftarnya di Puskesmas A, kemudian istri di Puskesmas B, kemudian Anda di Puskesmas C, itu boleh seperti itu. Jadi setiap 3 bulan boleh memilih untuk dipindahkan. Selanjutnya dari Kakak Reva, peserta PBI yang sudah dinonaktifkan, gimana caranya bisa bayar mandiri? Oke. Peserta PBI yang sudah dinonaktifkan kemudian ingin mengalihkan ke pesertanya menjadi peserta mandiri, itu menyiapkan persyaratan untuk pendaftaran PBPU Mandiri. Nah, bisa juga melalui aplikasi Pandawa dengan nomor di atas dengan menyiapkan persyaratan yang sama. Setelah dilakukan perubahan segmen, maka akan diterbitkan virtual account atau tempat nomor virtual untuk pembayarannya. Nanti pembayarannya bisa dilakukan setelah perubahan segmen dan dibayar melalui ATM atau mobile banking. Baik. Lanjut dari Kakak Kiki, Kak, kalau menonaktifkan BPJS yang meninggal, kita harus ke kantor BPJS atau bisa lewat aplikasi mobile JKN? Ya, betul untuk perubahan susunan anggota keluarga, selain datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa kita nonaktifkan melalui aplikasi mobil JKN atau melalui nomor Pandawa di atas.
itu Kakak Kiki. Selanjutnya dari Kakak DS, Kak saya kemarin buat BPJS anak saya di JKN, terus disuruh bayar tunggakan 875.000. Belum saya bayar sudah hilang. Yang hilang apanya ini? Yang Kakak DS yang hilang, mungkin boleh dijelaskan dulu Kakak. Bayar tunggakan, Bayar tunggakan 875.000, terus belum dibayar sudah hilang. mungkin yang maksudnya tunggakannya yang hilang ya. Ya, kemarin daftar BPJS untuk anak ada tunggakannya 875.000 belum dibayar, mungkin maksudnya sudah hilang tunggakannya. Nanti bisa dicek karena tentunya ada batas waktu pembayaran ya, dicek kembali dan bisa dicek status kepesertaannya melalui nomor Pandawa di atas, masuk di menu informasi, kemudian cek status kepesertaan, masukkan nomor NIK bayi kalau memang sudah ada NIK-nya, kemudian untuk dicek ya, apakah statusnya sudah aktif atau belum. Selanjutnya dari Kakak Septia, Kak, aku dari PBI pindah ke PPU. Tapi kenapa di info peserta kok masih PBI, tapi di perubahan data sudah PPU? Ya, untuk nomenklatur perubahan segmen mungkin tidak akan otomatis berubah ya, karena sampai dengan hari ini misalnya statusnya masih sebagai peserta PBI, kemudian beralih menjadi PPU, biasanya akan berubah di tanggal 1 bulan berikutnya. Ya. Tapi secara hak itu sudah bisa menjadi PPU. Ini mungkin mau diperjelas ya PPU apa, kalau PPU swasta atau pegawai perusahaan itu nanti akan aktif sebagai pegawai perusahaan di tanggal 1 bulan berikutnya dan ketika perusahaannya sudah membayar iuran. Kalau dia PNS, kita lihat berdasarkan tanggal SK penugasannya. Kalau SK-nya sudah berlaku sejak lama, baru didaftarkan hari ini, maka seharusnya bisa langsung per hari ini juga, aktif per hari ini juga. Itu ya Kakak Septia. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Kak Mima. Saya BPJS Mandiri, ada tunggakan, berubah jadi PBI. Hanya suami istri. Bisakah daftar PBI untuk anak? Ya, oke. Jadi kembali lagi untuk kepesertaan PBI, PBI itu ada dua macam ya. Ada PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat, PBJK, ada juga yang dibilang PBI APBD atau ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, untuk anak yang usianya di bawah 11 bulan, itu bisa langsung didaftarkan di BPJS Kesehatan atau di tempat terdaftar ya. Tadi pertanyaannya apa? Kak, Eh, jadi untuk misalnya anaknya belum terdaftar itu bisa diusulkan untuk didaftarkan. Kalau usianya di bawah 11 bulan bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan ya. Kalau usianya sudah di atas 12 di atas 11 bulan maka harus didaftar melalui dinas sosial atau dinas kesehatan ya. Kalau di bawah 11 bulan boleh langsung ke BPJS Kesehatan. selanjutnya Kak, kalau pakai BPJS gratis ingin ubah nama apa tetap gratis BPJS-nya? Pakai BPJS gratis Mau ingin ubah ubah nama. nama. Oke, untuk kepesertaan yang dilihat di sini adalah nomor induk kependudukannya, NIK atau nomor KTP. Kadangkala ada yang kurang barangkali kurang lengkap namanya, itu bisa diperbaiki selama tidak mengubah nomor induk kependudukan atau nomor KTP-nya tidak berubah, itu bisa ya. Jadi kita cuma updating nama tapi tidak mengganti nomor NIK atau nomor KTP. Selanjutnya dari Kak Rahma, suami anak kembarku PBI. Kak Nah, suami anak kembarku PBI. Nah, aku mau bikin yang mandiri. Apa suami dan anak harus ikut jadi mandiri juga? suami dan anak Kembarku kembarku. PBI. Oh, suami dan anak-anaknya ini sudah PBI. Iya, Saya mau bikin yang mandiri. mandiri. Apa suami dan anak harus ikut jadi mandiri juga? Ya, untuk kepesertaan memang diwajibkan untuk satu keluarga ya, sesuai dengan susunan anggota kakak yang ada di kartu keluarga. Tetapi kalau memang eh, terkategori sebagai kurang mampu, sebaiknya diusulkan melalui dinas sosial atau dinas kesehatan ya. Jangan sampai kalau kita daftarkan sebagai peserta mandiri nanti akan muncul tunggakan dan akan memberatkan nanti di belakang.
Ini Pak yang tadi ya yang Eh, 875 itu tunggakannya yang hilang, disuruh bayar ulang tanggal 17 ini. Itu apakah tetap bayar tunggakan 875 itu Pak? Disuruh bayar ulang tanggal 17. Ya, jadi kemungkinan kemarin karena terlambat dibayar, maka dianggap tidak jadi mendaftar ya, sehingga perlu dilakukan updating kembali. Nah, nanti setelah terbuka kembali virtual account-nya bisa dibayar, maka akan tertagih sejumlah tagihan sebelumnya ya. Jadi batas waktu pembayaran biasanya 30 hari sejak nomor virtual account diterbitkan. Kalau setelah melewati 30 hari maka akan dianggap batal untuk mendaftar. Nanti harus di-updating ulang kembali. Sekarang pertanyaan dari Kakak Nuraga Kak, seandainya ada peserta mandiri yang ada tunggakan tapi sudah berubah jadi PBI, terus tunggakannya gimana? Nah, ya ini kayaknya pertanyaan hampir sama dengan tadi ya. Jadi kalau terkait tunggakan yang masih muncul, walaupun statusnya sudah menjadi peserta PBI, itu tunggakannya bisa dilakukan pembayaran secara cicil atau melalui program rehab, rencana pembayaran bertahap. Tetapi untuk plan kesehatannya selama status kepesertaannya aktif, maka tetap bisa dilayani di rumah sakit ataupun di puskesmas. Oke, seperti itu ya kakak-kakak. Selanjutnya dari Kakak Hilak. Kak ajukan, aku kan mandiri kelas 3 kok tiba-tiba jadi kelas 1. Mandiri kelas 3 berubah jadi kelas 1. Ini harus dicek dulu, jangan sampai ada anggota keluarganya Kak Hilda yang melakukan perubahan kelas ya, perubahan kelas. Biasanya sih harus anggota keluarga yang bersangkutan yang datang ke kantor cabang untuk melaporkan perubahan kelasnya. Perubahan kelas itu bisa dilakukan juga melalui aplikasi Mobile JKN ya, aplikasi Mobile JKN di dalamnya ada perubahan kelas. Namun perubahan kelas ini hanya bisa dilakukan apabila usianya sudah di atas 1 tahun di kelas yang lama ya. Jadi kalau misalnya Kak Hilda tadi kelasnya kelas 3, mungkin ada anggota keluarganya yang memilih merubah kelas di aplikasi Mobil JKN. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan datang ke kantor cabang Bau-Bau untuk kita cek kebenarannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak, gimana cara masuk mobile JKN pakai nomor baru soalnya nomor lama sudah hilang? Nah, untuk perubahan apa namanya user ya. Jadi sebetulnya kalau sebelumnya belum pernah terdaftar sama sekali, kemudian nomor HP-nya berubah ya. Jadi nomor HP yang didaftarkan di BPJS Kesehatan dengan nomor HP yang sekarang itu sudah berbeda, maka harus dilakukan updating dulu nomor kartunya, apa nomor HP-nya. Updatingnya juga bisa melalui Pandawa di atas, lakukan perubahan nomor handphone. Setelah itu baru dilakukan registrasi untuk aplikasi Mobile JKN. Kecuali kalau misalnya sebelumnya sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN, kemudian sekarang ganti HP, ganti nomor Nomor HP, HP. di aplikasi Mobile JKN ada fitur untuk perubahan nomor handphone ya. Jadi kalau sudah terdaftar sebelumnya, berubahnya bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Kalau belum terdaftar sama sekali, merubah nomor HP-nya bisa menggunakan kanal Pandawa di atas. Ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kakak Ana. Kalau sudah lewat 45 hari baru ada rawat inap, apa dendanya sudah tidak ada? Ya, betul. Ya, terkait denda, jadi denda layanan di rumah sakit ini diberikan kepada peserta yang baru melunasi tunggakannya, kemudian sebelum 45 hari sejak melunasi masuk di rumah sakit, maka akan diberikan denda layanan. Kalau tidak masuk rumah sakit rawat inap, maka tidak ada denda layanannya, ya. Khusus untuk rawat inap di rumah sakit, baru ada denda layanan. Nah, denda layanan ini akan diberikan apabila peserta mengakses kurang 45 hari sejak melunasi. Bagaimana jika sudah melewati 45 hari, maka tidak ada lagi denda layanan. Itu ya. Selanjutnya dari Kakak Wulan, saya kepesertaan swasta jika menambahkan orang tua ke kepesertaan saya apakah langsung aktif? Oke, kalau dia kepesertaannya swasta, berarti mungkin maksudnya pegawai perusahaan,
ini bisa menambahkan orang tua dan mertua ya. Jadi yang masuk kategori peserta tambahan adalah orang tua, mertua, kemudian anak keempat dan seterusnya. Nanti silahkan melapor ke perusahaan HRD-nya untuk menambahkan orang tua atau mertua atau anak keempatnya. Ini akan dipotong tambahan 1% dari gaji yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Dan pembayarannya ini dilakukan kempel dengan tagihan perusahaan yang rutin setiap bulan. Jadi tidak dibayar sendiri-sendiri ya. Jadi jawabannya boleh seperti itu, tapi dikomunikasikan dengan HRD-nya. Selanjutnya dari Kakak Emma, berapa dendanya mungkin yang tadi? Oh, yang tadi kayaknya ya, Iya, denda layanan ya. iya. Denda layanan itu adalah 5% dikali biaya pengobatan di rumah sakit ya, dikali berapa bulan dia menunggak ya. 5% dikali biaya pengobatan di rumah sakit dikali berapa bulan dia menunggak. Kalau menunggaknya di atas 1 tahun tetap dikalikan maksimal 12 ya. Jadi pengali bulan menunggaknya itu maksimal di 12 bulan. Tapi ingat ya, ini hanya untuk peserta yang rawat inap di rumah sakit. Kalau pesertanya cuma rawat jalan tidak ada denda. Atau rawat inap di puskesmas tidak ada denda. Hanya untuk rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya, Kak, kalau BPJS sudah berhenti di perusahaan, mau pindah jadi yang berbayar bisa nggak? Yang nggak berbayar maksudnya. Iya, yang nggak berbayar. Artinya pesertanya awalnya pegawai perusahaan, karyawan swasta, kemudian sudah berhenti bekerja, mau pindah menjadi tanggungan pemerintah. Boleh selama didaftarkannya melalui dinas sosial. Nanti kalau dari dinas sosial apa namanya mengusulkan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial menyetujui, maka kakak yang tadi akan menjadi tanggungan pemerintah ya. Jadi pendaftarannya melalui dinas sosial kalau untuk dapat yang ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, pertanyaannya kenapa BPJS keluarga nggak bisa dicicil tagihannya? BPJS keluarga. Nggak bisa dicicil tagihannya. BPJS kalau kepesertaannya PBPU Mandiri atau peserta yang membayar sendiri, ini bisa dicicil, tapi harus mendaftar cicilan. Pendaftarannya bisa melalui aplikasi Mobil JKN ya. Nanti daftar dulu aplikasi Mobil JKN-nya. Di dalam aplikasi Mobil JKN ada menu namanya daftar rehab. Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Ini sama halnya kalau kita bilang cicilan ya. Pembayaran bertahap sama dengan cicilan. Selanjutnya dari Kakak Rima, kalau BPJS PBI dinonaktifkan, itu bayarnya yang pas bulan dinonaktifkan atau gimana? Kalau BPJS jadi PBI. sebelumnya dia adalah tanggungan pemerintah, kemudian dinonaktifkan. Itu bayarnya yang pas bulan dinonaktifkan atau bagaimana? Jadi pilihannya ada dua. Kalau mau menunggu 14 hari, maka tidak dibayar sejak dinonaktifkan. Tapi kalau mau langsung aktif, maka memang wajib membayar sejak dinonaktifkan. Selanjutnya, masih yang tadi Pak, di situ tertulis rehab nggak bisa untuk BPJS keluarga Pak. BPJS keluarga ini BPJS apa ya? Kita ke pertanyaan Ya, selanjutnya dulu. jadi BPJS keluarga ini BPJS apa? Jadi kepesertaan di BPJS itu hanya ada peserta yang ditanggung oleh pemerintah PBI penerima bantuan iuran, kemudian PPU badan usaha, PNS, TNI Polri, pegawai swasta, kemudian peserta mandiri, peserta yang membayar sendiri. Nah ini BPJS keluarga kami belum paham ini keluarga maksudnya BPJS keluarga bagaimana. Nih, kalau belum punya KTP, nggak bisa buat mobil JKN-nya. Tentunya pendaftaran melalui mobil JKN ini bagi peserta yang sudah memiliki NIK. Jadi bukan memiliki KTP ya. Jadi NIK itu ada di kartu keluarga. Angkanya nomor NIK ini sama dengan nomor KTP. Tapi tentunya untuk anak-anak di bawah 16 tahun mungkin ya, ini belum memiliki KTP. Jadi nomor KTP-nya menggunakan nomor NIK yang ada di kartu keluarga. Ya.
Selanjutnya dari Kakak Aira, saya punya tunggakan mandiri, sekarang aktif ikut PT PT. suami. Itu bisa buat Oke. operasi gak walau ada tunggakan? Saya punya tunggakan. Oh ya, jadi ini dia sudah melakukan perubahan segmen ya. Iya, Peserta yang menunggak kemudian dialihkan menjadi tanggungan perusahaan ikut tanggungan suami. suami. Uh, itu bisa nggak bisa buat operasi bisa ya, selama status kepesertaannya aktif. Selama status kepesertaannya aktif, itu bisa mendapatkan layanan di rumah sakit ataupun di klinik. Ya. Oke, selanjutnya Kak mau tanya pas daftar pakai nomor rek saya dan mau diputus Hmm, gimana ya? pas mau daftar. Pas daftar ke sepertinya ini dia waktu daftar peserta mandiri, dia daftar pakai nomor rekening kayaknya maksudnya ya. Saya sudah mau Diputus diputus. dan mau diputus gimana ya? Dan mau diputus. Nah, untuk kepesertaan mandiri ini wajib memiliki nomor rekening. Ya, wajib memiliki nomor rekening. Kalau sudah berubah segmen, misalnya pindah dari kepesertaan mandiri, kemudian masuk di tanggungan perusahaan, kemudian mau memutuskan untuk mengganti nomor rekeningnya, boleh diganti nomor rekeningnya. Selanjutnya, jika PPU putus kontak kontrak kerja, status aktif sampai berapa bulan jika belum dapat kerja baru? Jadi kalau sudah di nonaktifkan sama perusahaan, maka di bulan depannya saat perusahaan sudah membayar dan mengeluarkan pesertanya itu sudah keluar dari kepesertaan tanggungan perusahaan ya. Jadi nanti dia statusnya langsung nonaktif. Seperti itu. Jadi terkait perubahan password di aplikasi mobile JKN itu ada tombol di bagian bawah lupa password ya. Nanti password barunya akan dilinkkan dengan email ya. Nanti silahkan dicoba untuk masuk di lupa password, kemudian nanti ada kode OTP yang dikirimkan ke email. Selanjutnya, BPJS sudah 2 tahun nggak bayar. Sekarang keluarga saya ada yang sakit, badan kaku semua ke IGD, BPJS nggak bisa. Itu bagaimana? Ya. Ini berarti dia kepesertaannya sudah menunggak ya. Kalau tadi dikatakan sudah 2 tahun menunggak, artinya kita tarik kesimpulan kepesertaannya sekarang dalam posisi nonaktif, nonaktif karena iuran. Ya. Untuk status kepesertaan untuk diaktifkan kembali ini wajib melakukan pelunasan tunggakan. Nanti kalau sudah lunas baru bisa aktif kembali status kepesertaannya. Selanjutnya, Kak, BPJS pemerintah harus ke dinas sosial dulu ya? Ya, maksudnya ini kayaknya peserta PBI ya. PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran. PBI ini 2 macam, ada yang pemerintah daerah, kemudian ada pemerintah pusat. Kalau yang ingin ditanggung oleh pemerintah pusat, pendaftarannya melalui dinas sosial kabupaten kota masing-masing. Kalau yang ingin ditanggung oleh pemerintah daerah, pendaftarannya melalui dinas yang ditunjuk oleh kabupaten kota. Untuk Kota Bau-Bau, dinas yang ditunjuk adalah dinas kesehatan ya. Jadi kalau mau daftar yang PBI, baik itu PBI pusat ataupun PBI daerah, datanya ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Selanjutnya, Kak, saya punya tunggakan tapi udah lunas dan udah alihin ke umum juga kok, tapi malah jadi penangguhan peserta. Alihin ke umum? Mungkin BPJS Mandiri ya? Saya punya tunggakan. Oh iya. Oh iya, mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi ada tunggakannya tapi sudah dilunasi dan sudah dialihkan ke umum. Ini mungkin maksudnya peserta mandiri ya, peserta yang membayar, tapi kok malah jadi penangguhan peserta. Ya. Nah, kita harus lihat dulu, nanti bisa dicek secara berkala. Biasanya kalau sudah dilunasi misalnya jam 2 misalnya mungkin butuh waktu sekitar setengah jam. Tetapi kalau masih belum berubah, silahkan datang ke kantor BPJS terdekat untuk mengetahui penyebab pastinya ya. Kami tidak bisa cek kalau kami tidak punya data nomor NIK dari yang bertanya tadi. Selanjutnya, Kak, kenapa auto debit kehenti sendiri padahal ada saldo? Jadinya gak tahu nih tiba-tiba ada tunggakan karena auto debitnya kehenti. Ya,
Untuk auto debit tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan berhenti beroperasi auto debitnya. Yang pertama, saldo setelah terdebit itu tidak memenuhi saldo minimal biasanya di perbankan. Setiap perbankan itu beda-beda persyaratannya ya. Yang pernah saya pernah lihat di salah satu bank pemerintah, kalau saldonya di bawah 50.000 setelah dipotong auto debit itu tertolak. Misalnya tunggakan tagihannya misalnya 200.000, saldonya di rekening 230.000, itu akan tertolak karena saldo setelah terdebit itu tidak memenuhi saldo minimal. Jadi nanti dicek dulu. Selanjutnya Kak, kantor cuti Imlek berapa hari, buka hari apa kantor BPJS buka? Oke, untuk cuti panjang ya ke depannya, BPJS Kesehatan nanti akan kembali buka di tanggal 18 Februari ya. Tanggal 18 Februari sesuai dengan kalender yang ada, baru masuk terbuka operasional di kantor BPJS Kesehatan. Tetapi untuk kanal Pandawa di atas dan aplikasi mobile JKN ini akan tetap terbuka ya. Selanjutnya Kak, kalau denda layanan rawat inap tingkat lanjut itu dibayarkan ke BPJS-nya atau ke pihak rumah sakit? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau denda pelayanan kesehatannya itu denda rawat inap ya, ini dibayarkannya ke rumah sakit atau ke BPJS Kesehatan ya. Jawabannya adalah dibayarkan ke BPJS Kesehatan melalui nomor rekening virtual account. Jadi pembayarannya tetap melalui ATM atau mobile banking, bukan dibayar di kantor BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya cara rehab Kakak gimana? Nah, untuk pendaftaran rehab nanti bisa mendaftar di aplikasi mobile JKN, ada menunya di dalam, namanya pendaftaran rehab ya. Peserta yang bisa mengakses pendaftaran rehab adalah peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan. Jadi peserta yang menunggaknya hanya 1 bulan atau 2 bulan itu belum bisa untuk rehab. Peserta yang sudah memiliki tunggakan di atas 3 bulan sampai 24 bulan itu bisa mendaftar rehab ya. Nanti daftar rehab kemudian memilih berapa kali periode angsurannya. Misalnya mau dicicil 5 kali atau 10 kali, nanti sisa memilih, nanti sudah ada simulasinya berapa per bulan yang harus dibayar. Selanjutnya dari Kakak Hesti, Kak, kalau mau ambil antrian lewat mobile JKN tapi munculnya Anda belum memiliki rujukan, itu gimana? Oke, sepertinya yang Kakak Hesti pilih ini adalah rujukan ke rumah sakit ya. Kalau rujukan ke puskesmas, kemungkinan Kakak Hesti ini belum ke puskesmas atau dari puskesmasnya belum membuat rujukan ke rumah sakit. Jadi prosedurnya kita mengambil rujukan dulu ke puskesmas, nanti setelah kita diperiksa di puskesmas, kemudian akan diterbitkan rujukan oleh puskesmasnya ya. Setelah rujukan puskesmas terbit, barulah kita bisa mengambil rujukan ke rumah sakit melalui aplikasi mobile JKN. Selanjutnya cara pindah BPJS dari puskesmas ke dokter. Oke, pemindahan fasilitas kesehatan bisa melalui aplikasi mobile JKN atau nomor Pandawa. Nanti kalau di nomor WA kita memilih menu administrasi ya. Jadi kalau di WhatsApp kita chat akan muncul 3 pilihan, administrasi, informasi atau pengaduan. Masuknya di menu administrasi. Kemudian setelah masuk menu administrasi nanti pilih menu perubahan fasilitas kesehatan. Ya, setiap 3 bulan peserta bisa atau berhak memilih atau pindah dari fasilitas kesehatan yang dipilih ya. Selanjutnya, terus kalau udah selesai rehab bisa langsung aktif kah? Nah, tentunya kalau tunggakannya sudah dilunasi semua secara keseluruhan, artinya program rehabnya sudah selesai, maka pesertanya baru aktif. Ya, gitu. Jadi setelah program rehabnya selesai dulu? Setelah program rehabnya selesai. Selanjutnya dari Kakak Dian, Kak, apa tidak masalah jika BPJS Kesehatan saya masih mengikut di orang tua bukan di suami? Sebaiknya kalau sudah berkeluarga itu disesuaikan dengan kartu keluarga, kepesertaan di kartu keluarga ya. Siapa tahu misalnya suaminya sudah bekerja di perusahaan, sebaiknya menjadi tanggungan dari suami supaya hak kelasnya juga mengikuti hak kelas suami.
Selanjutnya, Kak, kalau lahiran sesar menggunakan BPJS tapi belum satu kakak sama suami, apa masih ditanggung BPJS-nya? Oh, kalau lahiran sesar menggunakan BPJS tapi belum satu kakak sama suami, apa masih ditanggung? Oke, terkait ditanggung atau tidak ditanggung, ini dilihat dari status kepesertaannya. Selama status kepesertaannya ibu masih aktif, maka tetap akan dijamin. Selanjutnya, Kak, suami Polri kelas 2, saya PNS BPJS kelas 1. Bisakah suami ikut kelas saya? Ya, jadi untuk peserta yang sama-sama seorang pegawai ya, kalau dicontohkan di sini suaminya Polri, ibunya PNS, apakah bisa mengikuti? Bisa, sisa datang dan melaporkan diri ke kantor dinas kesehatan untuk dilingkan kepesertaannya. Jadi nanti peserta si suami yang kelasnya kelas 2 bisa mengikut ke kelas istri, ya seperti itu. Atau sebaliknya ya, kalau suaminya yang lebih tinggi golongan kepangkatannya. Selanjutnya, apakah BPJS PBI Pemda bisa digunakan untuk berobat ke ibu kota provinsi? Apakah BPJS Pemda bisa? Untuk kepesertaan ini berlaku seluruh Indonesia ya. Jadi walaupun dia bantuan pemerintah dari Kota Bau bisa berobat di Kendari misalnya ya, tetapi tentunya melalui prosedur. Tidak bisa peserta langsung datang ke rumah sakit di Kendari, harus melalui rujukan dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit yang ada di Kota Bau, kemudian dirujuk ke Kendari. Ya. Selanjutnya kakak lihat dari PBI ke Mandiri, apakah perlu rujukan bila kontrol ke RS sedangkan rujukan lama masih aktif? Ini bagus sambung dong. Saya tanya. Dari PBI Mandiri, apakah perlu rujukan baru ke Mandiri bila kontrol ke RS sedangkan rujukan lama masih aktif? Dari dia pesertaannya dari PBI pindah ke Mandiri, terus rujukannya harus ambil lagi atau? Oh iya, maksudnya ini mungkin kemarin dia PBI, kemudian sudah ada rujukannya, sekarang sudah berubah status berubah segmen menjadi peserta mandiri. Apakah perlu rujukan? Tidak ya, selama rujukannya masih aktif dan bisa kontrol kembali ke rumah sakit. Jadi rujukan itu melekatnya ke nomor kartu, nomor identitas, bukan melekat ke segmen peserta. Selanjutnya Kak mau tanya, kakak saya mau melahirkan, terus dia mau buat BPJS untuk calon bayi, bisa nggak? Oke, pendaftaran calon bayi dulu pernah dilakukan di BPJS Kesehatan, tapi sekarang sudah ditiadakan ya, diganti menjadi pendaftaran bayi baru lahir. Bayinya nanti akan didaftarkan pada saat bayi lahir ya, dan bisa langsung aktif. Nah, bagaimana dengan kelengkapan berkasnya? Yang dilengkapi yang pertama adalah kartu keluarga yang memuat nama ibu ya. Kalau kartu keluarganya belum bergabung antara suami dengan istri, maka kita menggunakan kartu keluarga yang memuat nama istri ya, nama si ibu. Kemudian baru kita daftarkan bayi baru lahirnya. Kemudian ditambahkan juga surat keterangan lahir dari tempat bersalin, baik itu ibu bidan, puskesmas atau rumah sakit. Nah, pendaftarannya di mana? Pendaftarannya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tempat bersalin. Misalnya bersalinnya di puskesmas, maka pendaftaran bayi baru lahir juga bisa dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit atau langsung datang ke fasilitas kesehatan kantor cabang Bau. Selanjutnya Kak, saya kan ada BPJS-nya PBI, sebelumnya yang mandiri ada tunggakan, sebentar lagi mau lahiran, apa bisa dipakai BPJS-nya? Ya kembali lagi ya, kalau terkait pelayanan kesehatan, ini melihatnya di status aktif tidaknya. Selama statusnya masih aktif, maka bisa ditanggung pelayanan di rumah sakit ataupun di puskesmas. Mungkin kita ke dua pertanyaan terakhir ini ya Pak. Boleh. BPJS-nya dulunya aktif pemerintah, terus tiba-tiba non-aktif dan tidak ditanggung lagi. Supaya aktif lagi harus gimana? Oke, ini kayaknya pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi, mungkin baru join. Jadi kalau sudah dinonaktifkan sama pemerintah, yang paling viral sekarang adalah yang dinonaktifkan melalui SK 03 2026 ya oleh Kemensos, itu tetap bisa diaktifkan kembali ya. Silahkan melaporkan diri ke dinas sosial.
Nanti dinas sosial yang mengusulkan kembali ke Kemensos untuk diaktifkan atau dilakukan reaktivasi. Yang terakhir ya dari Kakak Diana, Kak dataku ganda, BPJS ku PPU, tapi ada lagi PBI, cara nonaktifkannya PBI gimana? Oke, seharusnya tidak mungkin bisa ganda ya, karena kepesertaan di BPJS Kesehatan itu mengikut ke nomor NIK, kecuali ada orang yang memiliki 2 nomor NIK ya. Jadi satu NIK, satu jenis kepesertaan. Nah, sekarang mungkin Kakak Diana Mawar silahkan coba chat melalui WhatsApp ya. Nanti di dalamnya ada menu informasi, kemudian pilih status kepesertaan, masukkan nomor KTP-nya ya, nomor NIK-nya. Nanti akan kelihatan status kepesertanya sebagai peserta apa ya. Kemungkinan kalau menurut kami kecil kemungkinan ganda karena nomor KTP-nya pasti tunggal ya, kecuali Kakak Diana punya 2 nomor KTP ya. Ya, seperti itu ya Kakak Diana. Jadi mungkin karena berhubung waktu sudah mau jam 3 ya, untuk Sobat JKN yang belum sempat dijawab pertanyaannya mungkin bisa bertanya kembali di live kita selanjutnya. Bagi Sobat JKN yang sudah bertanya, terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini. Mungkin sampai di sini dulu live kita di sore hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Eka yang sudah jadi narasumber di live kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di live selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.